Oke, selamat siang semuanya ya. Masih dalam suasana Imlek, tentu saya ingin mengucapkan Kong Sifat ya bagi yang merayakan ya. Selamat merayakan Imlek. Mudah-mudahan di tahun kelinci akan lebih baik semuanya, baik rezeki, lebih sehat, lebih bahagia ya. Nah, di sini saya mau membahas sedikit mengenai ya menyikapi ya putusan pra peradilan yang ditolak dari KS ya. Nah, ini kami sayangkan putusan pra peradilan dari KS ini ditolak karena ini yang saya bilang sayang ya, karena kalau KS waktu itu pra peradilannya dikabulkan, sebetulnya sudah ada komitmen akan dilakukannya atau diteruskannya pembayaran terhadap para nasabah ya. Karena kalau saya lihat pengusahanya sebetulnya kalau di sini mau bayar ya. Kenapa saya bilang mau bayar? Ya kita bandingkan saja dengan Wana Arta ya. Di mana baik owner maupun siapapun juga itu untuk RPK-nya juga seolah-olah tidak ada lah niat untuk berjuang untuk mempertahankan ya. Bahkan terakhir direksinya malah mengajukan pengunduran diri kan begitu yang di Wana Arta. Tapi kalau di AJK kita lihat masih ada keinginan dari pengusahanya untuk hadir juga ya, walaupun lewat Zoom tetap dia hadir berusaha mempertahankan perusahaannya ketika ada rapat di OJK ya, di mana juga telah difasilitasi oleh OJK dan telah dibentuk tim 5 antara OJK dengan AJK. Jadi tim 5 ini adalah perwakilan dari para nasabah, termasuk saya sendiri sebagai ketua tim 5, dan juga ada para pimpinan grup dan juga ada dari para nasabah juga perwakilan yang ikut hadir juga di situ. Artinya objektif, tidak saya sendiri tapi ada yang klien saya, ada yang bukan pun juga ikut di situ ya. Artinya di sini memang mewakili dan ada bisa melihat memang di sini kita bisa lihat sama-sama betul-betul ada itikat mau bayar. Tapi malah putusan pra peradilannya ditolak dengan alasan katanya pelapor ada 1.700. Ya, majelis hakim sempat katakan itu. Hakim tunggal ya. Waktu itu Hakim H sempat mengatakan itu. Ini yang kami sayangkan. Padahal kita tahu, saya sendiri sebagai pelapor nasabah saya ada wakil dari Bandung, kemudian ada juga pelapor-pelapor lainnya yang gabung bersama saya, ada yang klien saya, ada yang bukan. Itu juga ada yang melapor di Surabaya atau Medan pun melakukan pencabutan. Karena apa? Karena sudah terjadi RJ, Restoratif Justice juga, dan kemudian kalau kita lihat juga memang udah banyak juga yang terima pembayarannya. Dan kasus ini menurut saya layaknya sudah menjadi kasus perdata juga, bukan pidana lagi. Karena ada itikat baik pembayaran dan juga sudah diterima juga pembayaran itu oleh para nasabah. Apalagi sudah dibayarkan 1,4 T ya, 1,4 T dengan hampir 50% polis juga sudah terbayar. Apalagi sudah ada tim 5 juga ya yang negosiasi dan terjadi pula kesepakatan. Nah, ini jadinya kalau ada laporan dari segelintir nasabah kemudian merugikan daripada nasabah lainnya, ini yang kita sayangkan ya. Kenapa? Karena gini, memang kita juga perlu lihat, investor baru bisa masuk kan kalau ada sentimen positif. Nah, AJK ini kan perusahaannya juga kalau misalnya sampai dia nggak bisa bayar lagi karena taruhlah masuk ke dalam ya daripada direksinya ya tentu dia lebih baik fight dong. Ngapain dia bayar kita katanya karena saya sudah masuk kan begitu. Tapi dia pasti merasa juga kecewa ya dengan hukum di Indonesia ini. Sekarang kita lihat ya, Hendy Surya lepas ya dengan 16 T ya, Indo Sterling lepas ya, nggak bayar. Sekarang saya tanya, siapa yang bayar sampai 1,4 T? Kan tidak adil saya lihat ya. Kalau yang bayar
berjalan terus kasusnya, ya pra peradilan pun ditolak, diduga majelis hakim pun hakim tunggal, sorry bukan majelis hakim ya, hakim tunggal hak pun nggak tahu data dari mana bilang yang lapor 1.700, padahal yang setahu saya jauh di bawah itu, bahkan mungkin hanya beberapa gelintir orang. Kenapa? Ya saya sendiri mencabut kok. Nasabah saya perwakilan, sangat banyak perwakilan di Bandung itu yang mencabut ya. Saya yang jadi kuasa hukumnya aja mencabut untuk laporan LP saya. Medan mencabut ya. Surabaya juga ada yang mencabut juga ya. Ada yang mencabut, ada yang tidak memang di Surabaya. Tapi ada perwakilannya ya. Medan juga saya bisa buktikan dicabut ya. Kemudian terjadi RJ, Restoratif Justice, LQ ya, dengan dari LQ pun itu juga kita lihat sama-sama ada beritanya. Diselesaikan juga ya, dan dicabut juga dan selesai dengan RJ. Kemudian untuk nasabah-nasabah yang lain pun dilakukan negosiasi dan pembayaran, dan bisa kita cek ya, diduga juga itu cuman ada ketidakpuasan aja dari beberapa gelintir orang yang melakukan upaya pidana ini ya, karena ingin dilakukan pembayaran yang mungkin sangat cepat sekali ya, yang mungkin saya duga ya, jadi mereka memaksakanlah upaya hukum ini. Nah ini yang kami sayangkan ya. Nah makanya disinilah kita para nasabah juga mesti realistis, mana pengusaha yang mau bayar, mana yang mau enggak. Karena kalau kita perang, menang jadi arang, kalah jadi abu ya. Contohnya Indosuria aja sekarang lepas ya malahan. Nah sementara yang bayar malah mau diadilin dan rekeningnya tetap diblokir. Nah kita sendiri nasabah akan mengalami kerugian. Bayangkan kalau itu rekening diblokir ya. KS ini kalau kemarin pra peradilan itu dikabulkan, langsung rekening dibuka. Mungkin dia memang perlu waktu beberapa bulan untuk pemulihan, kemudian dilanjutkan lagi pembayaran. Toh dikawal oleh OJK ya. OJK juga udah ada undang-undang baru bahwa dia menjadi superior juga. Dia bisa mengawal kan. Dan dia menjadi satu-satunya undang-undang baru itu yang bisa melakukan penyidikan di bidang ini, kan begitu ya. Sementara OJK juga menunjukkan keseriusan juga waktu itu kan mau mengawal dengan tim 5 asalkan ini kita deal, kan begitu. Nah inilah yang kita sayangkan ya, bukan kita lepas gitu aja, memang juga dikawal oleh OJK kan, diawasi gitu kan. Nah itu kan jadi win-win. Tapi sekarang dengan tetap dibekukan ya, sentimen pasar tetap negatif. Kalau sentimen pasarnya negatif, nasabah juga yang dirugikan. Ya. Kenapa? Ya berarti kan kita harus tunggu. Nah bayangin kalau perkara ini bergulirnya sampai Mahkamah Agung. Ya kita nggak tahu selesai kapan. Masa 2 tahun lagi kita baru mulai dicicil atau dibayar, atau 3 tahun lagi. Itu pun kalau masih ada uangnya. Lah kalau sentimen pasarnya sudah semakin negatif, kemudian jadinya sudah jom, apa yang kita harapkan 2-3 tahun lagi? Uang pun yang nilai sekarang sudah inflasi. Nah padahal dia sudah damai, sudah mau mulai cicil. Nah mungkin kalau cicil bisa jadi kalau dia bagus, pangsa pasarnya 2-3 tahun lagi malah lunas. Ya mungkin kalau 4-5 tahun pun lunas, masih terhitung, masih kembali lah uang kita. Tapi kalau kita suruh nunggu putusan pengadilan yang akan inkrahnya 3 atau 4 tahun lagi ya, dan itu pun juga nggak tahu apakah dibayar atau enggak, belum yang akan terjadi berbagai gugatan baik perdata dan sebagainya. Lah berarti di sini tidak terjadi pembayaran, akhirnya kita malah jadi tidak dibayar. Ya sementara dengan perwakilan tim 5 ini pun lihat sendiri ada niat baik daripada para pengusaha dan direksinya untuk bayar. Nah inilah yang kita jadi bahan renungan ya. Tapi yang lucu, pra peradilan malah ditolak walaupun memang bisa bergulir di pengadilan ya. Putusannya tadi bisa, yang saya tadi sebutkan, bisa dihukum, bisa onselah, bisa bebas ya. Tapi kan kalau kemarin pra peradilan itu sebetulnya langsung dikabulkan, udah bisa bayar. Ya mudah-mudahan lah nanti di pengadilan juga ada keadilan ya, sehingga ya siapa tahu kalau memang pada akhirnya dia pun malah bebas dan sebagainya, dia bayar kita ya. Karena memang ada suatu komitmen, dan memang selama ini dari yang kami rasakan, kalau sudah deal, sudah janji, sudah terjadi kesepakatan dengan AJK ini, rata-rata diselesaikan. Dan selesaikan itu win-win solution ya, dengan kesepakatan ya. Jadi
Ini yang saya bisa sampaikan ya. Jadi untuk yang sakit, yang lansia pun mungkin bisa bersaksi juga. Ya memang ada yang masuk ke saya. Pak Beni, mana katanya saya ada WA langsung kepada owner MS kok nggak dibayar? Ya iya, kan Anda langsung ke MS waktu itu ya mungkin tidak terrespon karena banyak. Nah kalau yang waktu itu mengajukannya sesuai prosedur ya, waktu itu masih ada timnya, kalau ada Pak GB, kemudian ada diverifikasi lagi Pak Pur, kemudian ada tim verifikasinya benar, ada lansia, ada yang sakit, ada yang apa, kemudian kita lakukan swab jalur, yaitu memang ada tim verifikasinya dan dicek, oh benar sakit, ya ada pembayaran sebagian dipentingkan untuk yang lansia atau sakit. Ya jadi memang kita dalam melakukan klaimnya juga memang harus sesuai prosedur dan biasanya memang ada yang dikatakan diutamakan atau prioritas itu. Ya, jadi disinilah ya kami mohon bantuan dari para nasabah untuk mendukung tim 5 tetap. Mudah-mudahan ya kita juga kalau perlu suratin OJK beramai-ramai juga supaya RPK-nya ini bisa diterima. Ya kalau RPK bisa diterima, ya mudah-mudahan OJK pun bisa bantu juga supaya demi kepentingan umum ya tolonglah supaya nanti dia pengadilan pun bisa selesai dengan baik terhadap KS ini supaya AJK bisa segera melakukan kewajibannya dengan tetap dikawal oleh OJK. Ya jadi sekali lagi ya, bukannya kita juga percaya begitu aja kemudian tanpa pengawalan, betul terjadi damai, betul telah terjadi sepakat. Tapi tentu kita juga mohon OJK yang sudah ditunjuk oleh undang-undang yang baru juga sebagai satu-satunya lembaga yang nantinya juga berhak untuk melakukan fungsi pengawasan penyidik dan penyidikan, tentu nanti kita juga akan mengawasi. Dan saya sudah bertemu dengan OJK, kita juga Tim 5 memohon OJK betul-betul mengawasi, dia menjadi jembatan, dia mempertemukan, kita pun sepakat, akhirnya bisa terjadi kesepakatan, ya tolonglah diawasi juga oleh OJK. Artinya kalau dia artinya mengingkarkan, OJK bisa bertindak. Ya, demikian dari saya, dan saya lihat sekali lagi juga pengusahanya masih bisa diajak bicara, bisa ngobrol. Nah inilah yang keadilannya yang kita harapkan untuk kita dibayar, karena pengusahanya masih mau bayar, malah pra-peradilannya kemarin ditolak. Tapi sekarang yang nggak bayar, ya yang diduga nggak bayar dan tidak punya niat baik, diduga kuat, seperti Henry Surya malah lepas. Di mana keadilannya, kan begitu? Ya inilah yang kita minta bantuan untuk mengawal kasus ini dengan baik. Ya demikian dari saya. Kalau ada kesalahan dalam kesalahan ucap dan sebagainya, tentu saya juga mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ya jadi sekali lagi ya saya sampaikan supaya kita semua paham tentang hukum ini ya. Ya sedikit saya ulas, jadi kalau pra peradilan ditolak berarti kan harus masuk lagi ke pengadilan. Nah P21 itu biasanya jaksa kalau sudah P21 ya masuk ke sidang. Nah di sidang itu baru nanti diadilinnya bagaimana sih di proses pidana itu. Ya berarti kan jaksa bacakan dakwaan, penasihat hukum bacakan eksepsi. Ya kalau eksepsinya langsung dikabulkan, artinya syarat formal tidak terpenuhi, itu juga bisa langsung selesai kasusnya. Ya mudah-mudahan kita ada dua nih. Jadi kalau kita mau selesai juga di pengadilannya, bisa juga di eksepsinya langsung diterima. Nah kalau eksepsi syarat formal tidak terpenuhi, berarti langsung dinyatakan selesai kasusnya, juga itu singkat ya. Jadi berarti rekening-rekening pun bisa langsung dibuka, langsung bisa dibagikan kalau dikabulkan eksepsi. Tapi kalau jadi masih ada beberapa kesempatan nih untuk nasabah ya. Saya jelaskan ya. Jadi kalau penasihat hukumnya melakukan, akhirnya eksepsi dikabulkan, ya itu juga bisa langsung selesai kasusnya, bisa langsung dibuka blokir, yang mudah-mudahan bisa terjadi pembayaran. Tapi kalau eksepsi ditolak masih ada lagi ya, karena seperti tadi saya bilang, lanjut ke saksi ya, di YouTube saya sebelumnya, habis saksi jaksa bacakan surat tuntutan, penasihat hukum bacakan pledoi ya, kemudian jaksa bisa jawab lagi, replik, kemudian duplik ya. Nah baru putusan. Nah kalau dihukum, nah ini lama lagi nih. Kalau dihukum kita yang lagi nasabah rugi nih. Ya kalau untuk pengusaha yang niat baik bayar. Karena nanti terjadi lagi bandang kasasi PK. Ya itu yang membuat kita jadi lama.
Tapi kalau selesai di eksepsi misalnya, itu juga cepat untuk nasabah. Ya. Nah, kalau bebas atau onslah itu upayanya langsung kasasi. Jaksa bisa langsung mengajukan kasasi. Ya, jadi itulah masih bisa kita melakukan upaya untuk kebaikan kita semua supaya cepat dibayar. Ya syukur-syukur ya malah bisa selesai di eksepsi dikabulkan langsung ya, selesai juga. Ya demikian dari saya. Terima kasih.